Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman ke-8 hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Yang saya banggakan teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dengan lewat via Zoom ya teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang makna hadis dan sinonimnya. Saya Vika Tauhida sebagai moderator, kemudian akan dilanjutkan oleh saudara Wildan Ahmad sebagai presentator pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya lanjutkan untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Makna hadis dan sinonimnya. Hadis terbagi menjadi dua. Ada hadis menurut bahasa dan hadis menurut istilah. Yang pertama, hadis menurut bahasa. Itu berasal dari bahasa Arab, dari akar kata hadatsa yuhadditsu hudutsan wa hadatsana wadatsan, yang berarti baru, lunak atau lembut, berita atau perkataan. Dan hadis menurut istilah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, maupun sifat-sifat beliau, baik sifat-sifat fisik, moral, maupun perilaku. Sebelumnya beliau menjadi nabi maupun sesudahnya. Baik, next. Contoh hadis perkataan atau qauliyah. Di sini tertera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarahu ayyub sapa alaihi rizquhu au yungsa fi atharihi falyasil rahimah." Yang artinya barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan yang contoh hadis perbuatan atau fi'liyah, Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankitibihi idza fataha shalah. Yang artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika ia membuka atau mengawali salat. Baik. Saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih kepada saudara Wildan Ahmad atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua, yaitu saudari Suci Jauhara Amani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bicara. Sebagaimana kita tahu bersama, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang berupa perkataan yang dikenal dengan hadis qauliyah. Lalu ada ada yang berupa perbuatan yang disebut dengan hadis fi'liyah. Dan ada pula yang berupa persetujuan atau takriri. Dari Khalid, berikut adalah contoh hadis persetujuan. Dari Khalid bin Al-Walid bahwasannya dia dan Nabi berkunjung ke rumah Maimunah.
lalu disuguhi makanan daging dog, yaitu sejenis kadal besar. Rasulullah mengulurkan tangannya untuk mengambil. Sebagian wanita yang melihat berkata, "Beritahu Rasulullah apa makanan tersebut." Maka para sahabat berkata, "Itu daging dog ya Rasulullah." Seketika Rasulullah menarik tangannya, maka aku Khalid bertanya, "Apakah itu haram ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Tidak, akan tetapi makanan itu tidak ada di tempatku. Oleh sebab itu, aku menghindarinya." Khalid berkata, "Lalu aku mengambil dan memakannya sementara Rasulullah melihat." Hadis riwayat. Contoh hadis sifat fisik Nabi. Dari Al-Bara bin Aziz bahwasannya Rasulullah SAW adalah seorang yang berperawakan sedang, berpundak lebar, berambut lebat, sampai ke daun telinga. Beliau suka mengenakan pakaian warna merah. Aku sama sekali tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Contoh hadis sifat perilaku Nabi. Dari Anas bin Malik berkata, "Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khuluqan," yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Suci Jauhar Amani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Suci Rahmawati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk berbicara. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sinonim hadis. Seperti yang tadi sudah dibahas, nah ada sinonim hadis. Nah, sinonim hadis ini ada 3. Yang pertama itu sunnah, yang kedua itu khobar, dan yang ketiga itu asar. Nah, dalam poin ketiga ini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu sunnah. Sunnah di sini ada dua penjelasan. Ada yang menurut bahasa dan juga ada menurut istilah. Sunnah dalam bahasa yaitu perjalanan yang diikuti atau asiratul mutba'ata. Oke, mohon maaf karena ada kendala jaringan. Saya lanjutkan. Untuk sunnah itu ada 2, yaitu ada menurut bahasa dan juga menurut istilah. Nah, untuk menurut bahasa yaitu perjalanan yang diikuti atau asiratul mutba'ata. Nah, yang dimaksud dari perjalanan yang diikuti yaitu apa yang harus kita ikuti. Diikuti dari entah itu perbuatan Rasulullah atau perlakuan Rasulullah atau perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tradisi atau kebiasaan yang berjalan secara terus-menerus, yang artinya dari zaman Rasulullah hingga saat ini kebiasaan itu harus diamalkan dan harus diikuti dan harus ada secara terus-menerus. Nah, selanjutnya itu menurut istilah. Nah, sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat dari beberapa ulama. Yang pertama itu ada ulama ahli hadis. Nah, menurut ulama ahli hadis, makna sunnah sama dengan hadis. Nah, seperti yang dibahas tadi. Dan selanjutnya menurut ulama fikih, yang artinya sunnah ialah sifat syara' yang menuntut pekerjaan tetapi tidak wajib dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Nah, sedangkan menurut ulama usul fikih, sunnah ialah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi yang bukan Al-Quran, baik berupa segala perkataan, perbuatan, dan pengakuan yang patut dijadikan dalil hukum syara'. Nah, dan yang terakhir itu menurut ulama mau'idah. Nah, arti dari ulama mau'idah itu seperti, kan artinya mau'idah itu yaitu penasehat ya. Nah, jadi maksudnya itu ulama mau'idah itu seperti penceramah. Nah,
sunnah itu adalah lawan dari Ya, mohon maaf, mungkin Saudari Suci Rahmawati ada kendala jaringan. Langsung saja dilanjutkan kepada presentator selanjutnya, yaitu Saudari Wardatul Jannah. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi selanjutnya. Sinonim hadis yang selanjutnya itu ada khobar. Apa sih khobar itu? Definisi khobar menurut bahasa diartikan anaba, artinya berita. Menurut istilah muhadisin khobar adalah maja anin nabi wa ghairihi min ashabihi aw tabi'ina aw tabi'in tabi'ina aw man dunahum. Yang artinya sesuatu yang datang dari nabi dan yang lain seperti para sahabat, tabi'in, pengikut tabi'in dan orang-orang setelahnya. Lalu contoh dari khobar, ada perkataan dari Imam Syafi'i. Beliau itu tabi'in yang berbunyi man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya siapa yang menghendaki dunia, ia harus berilmu, dan siapa yang menghendaki akhirat, ia harus berilmu pula. Lalu sinonim hadis yang selanjutnya itu ada asar. Apa sih asar itu? Asar secara bahasa berarti al-baqiyatu syai'i, yang artinya peninggalan atau bekas sesuatu, atau juga al-manqulu, yang artinya yang ditinggalkan dari Nabi. Menurut istilah, asar adalah sinonim hadis atau sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik perkataan maupun perbuatan. Lalu contoh dari asar, yaitu ada perkataan Hasan al-Basri, yang beliau adalah tabi'in, yang berisi perkataannya yaitu salah satu tanda bahwa Allah mulai berpaling dari seseorang hamba adalah tatkala dijadikan dia sibuk dalam hal-hal yang tidak penting bagi dirinya. Cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wardatul Jannah. Pada teman-teman sekalian, mungkin ada pertanyaan. Maaf, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, saya akan membacakan rangkuman dari poin-poin yang tadi sudah kita jelaskan atau sudah kita paparkan. Di sini terdapat rangkuman hadis dan sinonimnya. Hadis, jadi hadis itu menjadi sandaran kepada Nabi. Kemudian ada aspeknya itu dari perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat. Kemudian ada sunnah. Sunnah itu yang menjadi sandarannya adalah Nabi dan para sahabat. Nah, itu bisa dilihat dari perbuatan. Kemudian ada khobar, sandarannya yaitu Nabi dan selainnya, dan aspeknya perkataan dan perbuatan. Dan yang terakhir ada asar,
Yang menjadi sandaran adalah sahabat dan tabi'in. Aspek yang menjadi sandarannya itu perkataan dan perbuatan. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom pada kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.